Sebagai pengantar pesan kita pagi ini, saya ingin Anda melihat Yakobus pasal 2 dan menemukan ayat terakhir, ayat 26. Dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Artinya, iman dilihat atau diwujudkan melalui tindakan kita. Kita dapat mengetahui seseorang telah diselamatkan dari dosa jika hidupnya mengalami perubahan radikal. Dan salah satu bagian paling jelas dari kehidupan yang perlu diubah adalah penggunaan bahasa lidah kita. Menurut definisi lidah, menurut anatomi, adalah lempengan selaput lendir seberat 2 ons yang mencakup susunan saraf dan otot yang kompleks. Ini memungkinkan kita untuk mengunyah, merasakan, dan menelan makanan kita. Ini membantu kami mengartikulasikan kata-kata sehingga kami dapat berkomunikasi secara verbal. Definisi sederhana itu ialah seperti binatang buas 2 ons. Tidak ada yang benar-benar menguasai lidah. Secara ekstrim, kita mungkin bisa mengendalikannya saat kita telah meninggal dunia. Kita semua tahu bahwa lidah hanyalah penyampai pesan. Pesan yang dibawanya berasal dari sumbernya hati. Tuhan Yesus Kristus memiliki penjelasan yang paling jelas tentang hal ini dalam Matius 15 ayat 17 sampai 19. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala perkara jahat, pembunuhan, pernizahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10 juga mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membantu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setempal dengan tingkah lakunya, setempal dengan hasil perbuatannya. Lidah hanya menyampaikan apa yang ada di hati manusia. Sama seperti ember digunakan untuk mengambil air dari sumur. Jika air dari sumur bersih, maka air yang ada di dalam ember itu bersih dan memberi manfaat bagi orang yang menembannya. Jika air terkontaminasi dengan bangkai tikus, serangga, atau apapun, ember juga akan membawanya dan tidak akan mengubah kondisi air tersebut. Begitu juga dengan lidah. Jadi, ketika kita mengatakan lidah, kita mengacu pada hati secara batinnya, sifat berdosa yang ada di dalam kita. Dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Dalam ayat 1 dari pasal 3, peringatan keras diberikan oleh Yakobus sehubungan dengan ini. Saudara-saudaraku, janganlah banyak di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi
menurut ukuran yang lebih berat. Mengapa? Karena kita tidak bisa mempercayai hati kita. Kita tersandung dalam banyak hal. Standarnya kita adalah membuat kesalahan. Momen kecil atau momen besar. Dan begitulah peringatannya. Jangan terburu-buru menjadi guru. Kecuali Anda tahu Anda bisa mengontrol apa yang keluar dari mulut Anda. Posisi pengajar adalah profesi publik. Sebagai pengajar firman dalam konteks ini, tugasnya sangatlah besar, yaitu mengajarkan kebenaran dan bukan yang lain, hanyalah kebenaran. Selain dari kebenaran itu, kita akan mengajarkan pendapat, preferensi, bias, dan gagasan-gagasan manusia. Pengajar firman harus fasih mengkomunikasikan kebenaran firman Allah dengan jelas dan tepat. Alasan kedua, pengajar firman akan dikenakan penilaian yang lebih ketat adalah karena itu meliput pengaruh yang kita berikan. Ini bisa menjadi pengaruh yang baik atau pengaruh buruk. Orang-orang akan mendengarkan kita, menganggap fakta bahwa kita mengatakan yang sebenarnya. Atau sebaliknya, kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang akan merespon. Fakta ini bukan untuk mematahkan semangat pengajar, tetapi sebaliknya mendorong kita untuk lebih berhati-hati dan melakukan yang terbaik saat kita mengajar. Selanjutnya, Yakobus memberi kami menggambaran yang lebih jelas tentang apa yang dia katakan. Ada 3 pernyataan tentang lidah atau hati diberikan oleh Yakobus untuk mengilustrasikan apa yang dia maksud dan untuk memberi kita gambaran yang jelas tentang efek dari apa yang kita katakan. Pernyataan pertama adalah lidah itu kecil tapi sangat kuat. Kemudian Yakobus melanjutkan untuk mengilustrasikan kebenaran ini dengan menyajikan 3 gambar yang kita kenal dan dalam ukuran naik atau bertambah besarnya. Dalam ayat 3, kita mengenakan kekang pada mulut koda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kuda itu lebih kuat daripada orang yang duduk di punggungnya. Tetapi karena besi pengikat itu diletakkan di mulut kuda itu, kita dapat mengontrol dan memerintahkan ke arah mana kuda ini. Pada ayat 4, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Kapal besar dan berat mungkin sampai 8.000 lebih dalam ton, namun arahnya dikendalikan oleh kemudi kecil. Kemanapun jurumudi memutar kemudi, kapal akan berputar dan mengikuti. Dalam ayat 5, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecil api, ia dapat membakar hutan yang besar. Percikan api kecil dapat menyebabkan ribuan hektar hutan terbakar, terutama di musim kemarau. Percikan kecil dapat menyebabkan kerusakan permanen pada alam dan manusia. Bagaimanapun lidah bila
digunakan untuk kebaikan. Itu juga ampuh untuk mengarahkan kehidupan seseorang. Itu bisa mengarahkan hal-hal hebat. Itu bisa menyebabkan kebangkitan. Itu bisa menyebabkan perubahan besar. Kata-kata yang Anda ucapkan dalam pernikahan mengubah hidup Anda selamanya. Kata-kata pertobatan ketika Anda menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda. Kata-kata yang Anda ucapkan, saya telah memaafkan Anda. Saya minta maaf. Saya salah mengucapkan kata-kata. Sebuah perhatian kecil bisa membuat perbedaan. Aku cinta kamu. Pernyataan kedua yang diseratkan Yakobus di sini adalah lidah itu berbahaya tapi perlu. Dalam ayat 6 dan 7, dia secara langsung mendefinisikan lidah. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menudai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Sungguh, api yang berusaha melahap semua yang dilaluinya. Saat menerangkan bakar di lingkungan Anda tidak punya banyak waktu untuk berpikir, memutuskan mana yang akan bawa saat berlari. Apa yang akan Anda lakukan? Lari dan selamatkan hidup Anda dan kehidupan orang yang Anda cinta. Mengapa? Karena api itu sangat cepat. Itulah mengapa Yakobus menggambarkannya sebagai dunia kejahatan. Itu mencemari seluruh tubuh kita. Itu memetakan arah hidup Anda. Beginilah bagaimana gosip dan tuduhan palsu terhadap seseorang itu merusak. Ini tidak dapat diubah dan tidak dapat diurungkan. Dalam ayat 7 dan 8, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan keakuratan yang luar biasa, bagaimana Yakobus menggambarkan lebih jauh realitas di sekitar kita. Dengan segala kemampuan dan dasarnya, manusia dapat menjinakkan hewan di setiap medan. Dari burung terbang, kecil dan besar, telah dijinakkan dan tunduk pada manusia. Reptil, lumba-lumba, singa laut, buaya, ikan, etc. Hewan darat, laut, dan udara telah dijinakkan oleh manusia. Kunjungi taman safari dan Anda akan menemukannya sendiri. Pertunjukan koboi akan memberitahu bahwa itu mungkin. Dari tikus putih terkecil, kucing, bebek, burung nasar, ayam, anjing, kuda, kambing, kalkun, sapi, dan lain-lainnya. Menarik ya, hingga saat ini manusia dengan teknologi yang sangat maju tidak mampu menjinakkan lidah. Tapi jangan salah, lidah memang perlu untuk keberadaan kita. Tanpa api, kita tidak bisa makan makanan minta sepanjang waktu. Kita banyak menggunakan api pada teknik industri. Mobil dan motor kita berjalan karena api pembakaran.
kita menggunakannya untuk menyemangati orang lain. Kita menggunakannya untuk mengusir amarah saat diucapkan dengan lembut. Manusia saja tidak mungkin menjenakkan lidah, tapi dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kita semua setuju tentang hal itu. Yeremia 17 ayat 10 berkata, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setempel dengan tingkah langkahnya, setempal dengan hasil perbuatannya. Pernyataan ketiga di sini adalah lidah membantu tetapi tidak konsisten. Dalam ayat Yakobus 3:10 ayat 9 sampai 12. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adalah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mati air sama. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Bukankah benar bahwa kita melakukan hal-hal tersebut? Dan kita begitu terbiasa dengan apa yang Yakobus sebutkan di awal ayat, dengan lidah kita memuji Tuhan dan mengatakan hal-hal yang baik di gereja. Tapi di rumah pribadi kita sendiri, kata-kata kotor dan menyakitkan mengalir secara alami dan sepertinya tidak terkendali. Si orang penulis berkata, bahwa dengan lidah kita dapat melanggar 10 perintah. Kita bisa tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati orang tua kita, membunuh kita saudara dan saudari, melancarkan tuduhan palsu, berbohong tentang seseorang dan mengingini barang-barang tetangga dan istri kita. Ingat dalam pernyataan awal kita, Yakobus memulai dengan mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Bukti iman atau bukti bahwa seseorang adalah seorang Kristen sejati adalah perbuatan baik atau gaya hidup. Seorang anak Tuhan diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan persiapkan sehingga dia harus berjalan di dalamnya. Efesus pasal 2 ayat 10. Ya, kita semua setuju bahwa lidah sangat berguna, tetapi lidah memiliki ketidakkonsistenannya sendiri. Adalah wajar jika seorang anak Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi jelas dia tidak bisa melakukannya dengan kekuatan dan kuasanya sendiri, hanya melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Sangat dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Ulangi lagi saya. Dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat kita menutup, kita akan membaca Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Sebelum mengucapkan sepatah kata atau dua kata, tanyakan dulu pertanyaan berikut ini. 1. Apakah itu benar? 2. Apakah ini rahasia? 3. Apakah itu perlu? 4. Apakah itu membangun? Itu sangat penting. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon pengampunan atas banyaknya cara kami menggunakan lidah kami yang tidak berkenan kepadamu. Karena kami telah menyakiti saudara kami. Tolong kami Tuhan untuk mengontrol lidah kami. Bantulah kami untuk memeriksa hati kami apakah itu benar bagi Engkau. Bantulah kami untuk menguduskan Yesus Kristus di dalam hati kami. Sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kami akan membangun bukan menghancurkan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.